Sebetulnya itu pertanyaan yang rasanya seperti umum seringkali ditanyakan, tetapi sebenarnya menjawabnya itu tidak mudah loh ini, Pak Kuifa. Oleh karena apa? Oleh karena ya sebetulnya perbedaan dan persamaan antara saya dengan kalian itu sebetulnya banyak kemiripannya. Jadi saya percaya sekali bahwa saya dipaksa oleh situasi itu untuk selalu ya terpaksa untuk mencari hadirat Tuhan. Yang tidak selalu itu merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Jadi ini merupakan tarik-menarik antara natur dosa yang masih hadir di dalam jiwa saya dengan realita bisikan, dorongan yang saya percaya dari Roh Kudus yang memang memaksa saya untuk mendekatkan diri kepada Dia. Nah, sehingga sebetulnya yang pertama, itu intimasi with God, itu merupakan suatu istilah yang tanda petik tidak sama seperti apa yang selalu kita pikirkan, sama seperti halnya dengan Musa yang begitu intim dengan Tuhan, sampai berani mengajukan pertanyaan dan permintaan yang sangat spesial, Tuhan aku ingin melihat wajahmu, misalnya. Atau intimasi dari Daud pada masa kehidupan rohaninya sangat bagus, sehingga Daud itu betul-betul sangat sensitif dan peka sekali. Seperti misalnya dia mengatakan dalam Mazmur 131 itu, aku tidak mau tinggi hati Tuhan, aku tidak mau memikirkan yang besar-besar. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih, yang duduk di bawah kaki ibunya. Nah, saya percaya sekali yang seperti itu merupakan momentum prima yang saya sangat rindukan. Gitu loh. Nah, kenapa saya merindukan? Ya saya tidak tahu. Mungkin Roh Kudus yang menganugerahkan sehingga setiap kali misalnya aja ya kan menyanyikan mendengarkan lagu He Hideth My Soul in the Cleft of the Rock. Saya mendengarkan mahasiswa saya yang nyanyi itu sudah lebih dari 5-6 kali, saudara. Saya setiap kali ngomong gini aja saya mau nangis kok. Kenapa? Karena itu sebenarnya kerinduan dari dalam. Betapa pengennya saya punya pengalaman itu diperlakukan spesial gitu loh. Sampai seolah-olah minta ya secara khusus Tuhan itu menudungi saya dengan tangannya itu sambil dia lewat di sana. Waduh. Nah, hal-hal seperti itu saya percaya sekali itu memang dianugerahkan kepada kita-kita, cuma kita-kita ini mungkin tidak biasa melatihnya. Nah, kalau saya melatihnya itu selalu mencari sarana-sarana rohani yang memang matching dengan jiwa saya. Nah, seperti tadi saya ngomong mengenai lagu He Hideth My Soul. Nah, itu saya selalu ada bawa ini di HP ini. Kira-kira ada 2-30 lagu-lagu yang sang so touching. Ya, bahkan lagu-lagu itu tidak selalu lagu-lagu yang wah dikarang oleh orang-orang yang hebat dari luar negeri, tapi bahkan dengan hamba-hamba Tuhan seperti Awon Datu almarhum, saya punya 1-2 lagunya yang tak kenapa dipakai Tuhan itu betul-betul speak to me loh. Gak tahan saya. Ya, itu saudara mesti membiasakan diri untuk mengalami sentuhan dari Tuhan. Tetapi kita sendiri mencari sarana yang memang matching dengan jiwa kita. Nah, kalau tidak menemukan sarananya, you sebetulnya tidak akan merasakan dengan perasaan, dengan 5 senses kita itu, kehadiran kasih karunia Tuhan. Jadi ini termasuk apa yang saya pernah kalau ceramahkan itu, kita mesti memakai spiritual means yang sebetulnya ada di dalam tubuh darah daging kita ini. Ya, termasuk pengenalan dengan diri kita sendiri. Oh, ternyata selera saya kok begini ya. Nah, selera saya yang seperti ini menolong saya untuk mendapat sentuhan-sentuhan lebih peka dari kebenaran dan kehadiran Tuhan. Ya, kita biasakan pakai itu. Ya, itu, Kuifa. Jadi Oke. sebetulnya being intimate with God
saya juga jatuh bangun, tetapi persoalannya saya bersyukur saya mulai ngerti loh. Saya mulai ngerti setelah sekian puluh tahun jalannya itu ke kanan ke kiri nggak jelas begitu loh. Tetapi mungkin 5-10 tahun terakhir ini saya mulai ngerti loh. Apa yang Tuhan inginkan dari saya. Saya ngerti. Apa yang Tuhan sukai dari saya. Nah, itulah yang saya pakai dan hidupkan untuk mendekatkan diri. Termasuk saya mungkin, ya saya harap saudara mengerti ya. Saya kalau saudara itu, saya tidak, ini bukan bragging. Tapi kalau mengikuti persekutuan dosen mahasiswa di kampus kami, itu kalian akan tahu baru. Itu dosen mahasiswa tingkat terakhir, itu kan selalu mereka yang memimpin, itu kan kadang-kadang itu mimpinnya itu pelintat-pelintut gitu loh. Jadi ngambil ayat tertentu, nggak tidak jelas. Tetapi saya selalu merasa loh, begitu saya minta itu, Tuhan itu selalu memberikan suatu ide yang saya heran sekali. Sebelumnya saya tidak mikir, saya tidak memikirkan itu gitu. Jadi kalau kita mau sebetulnya itu Tuhan selalu menyediakan sih. Makanya setiap kali mau khotbah, saya harap kalian mengerti. Saya itu sepanjang minggu, bukan 1-2 hari sebelumnya. Sepanjang minggu, saya persis seperti pengemis itu loh. Saya ngemis-ngemis di hadapan dia. Saya minta-minta. Saya minta sesuatu yang baru. Oleh karena janjinya toh sesuai dengan ratapan fasa 3 itu, ya kan? Bahwa dia selalu memberikan yang baru. Always new every morning. Nah, dia living God. Dan dia tidak terbatas kekayaannya. Masa sih kita tidak percaya bahwa dia bisa memberi yang baru setiap hari? Nah, saudara mesti inginkan itu. Saya harap gitu. Ini bagian yang pertama mengenai kalau bicara mengenai soal itu loh. Bagaimana sih saya belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan.